Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih dalam pembahasan tentang suasana di dalam surga. Suasana, kondisi, kenikmatan yang telah Allah siapkan di dalam surga bagi ahli surga nantinya. Kita lanjutkan. Min hadis Abi Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, a'addaha Allahu liman at'ama at-ta'am wa afsha as-salam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati ghurafa, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat istana-istana yang istana tersebut terdiri daripada sangat banyak ruangan-ruangan, kamar-kamar yang indah. Satu istana pemiliknya satu orang, ya, seperti resort. Kalau kita di dunia resort, ada homestay-nya. Kalau di dunia ada taman-tamannya, ada sungai. Nah, di surga ghurafan, ada istana yang dalam istana tersebut terdiri daripada banyak ruang-ruang, kamar-kamar, yura zahiruha min batiniha, yang kamar-kamar tersebut ruang-ruang tersebut tembus dari dalam keluar, tembus pandang, dari luar ke dalam, dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Tapi tidak masalah dengan orang, nggak akan lewat-lewat, ya, nggak akan nengok-nengok ke dalam, karena kondisi istana dalam surga ini seperti kita sampaikan sudah beberapa kali kita sampaikan. Kalau di dunia ini ibarat ada orang kaya raya kemudian buat rumah di gunung, di pegunungan, beli lahan 2 hektar, 3 hektar buat resort pribadi, kemudian buat bangunan rumah homestay, kemudian di sekitarnya buat kebun, buat tanaman dan seterusnya. Begitulah kira-kira di surga. Cuma di surga lebih dahsyat. Jadi pemiliknya satu orang, satu istana satu orang. Jadi tidak apa-apa, bahkan itu satu keindahan. Saking indahnya istana itu, jadi tembus pandang dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Untuk siapa Allah siapkan istana-istana itu? A'addallahu liman at'ama at-ta'am. Yang Allah siapkan, yang pertama, liman at'ama at-ta'am, untuk orang yang suka berbagi makanan. Nah, yang suka taruh makanan di situ, di kulkas itu, pendingin itu. Nah, untuk orang yang suka taruh makanan di situ, telah Allah siapkan baginya istana-istana di dalam surga. Taruh snack, taruh puding, taruh minuman. Liman at'ama at-ta'am, bagi orang yang suka berbagi-bagi makanan. Bawa kenduri, bawa kue-kue dibagikan ke orang-orang, baik di masjid ini, di masjid yang lain, baik di dalam masjid atau di jalan-jalan atau di pelosok-pelosok atau langsung ke rumah-rumah
anak-anak yatim, orang-orang fakir, janda-janda. Untuk orang ini yang pertama yang Allah siapkan istana-istana dalam surga itu. Kemudian wa afsyas salam, untuk orang yang suka menebarkan salam, kedamaian dimanapun dia berada. Ya, untuk orang-orang ini Allah siapkan istana-istana di surga itu. Orang-orang yang dimanapun dia berada menghadirkan kedamaian, bukan menghadirkan ketakutan, kekhawatiran, tapi menghadirkan kedamaian, kesejukan. Ya, kehadirannya membuat orang merasa tentram, tenang, sejuk. Afsyas salam. Jadi afsyas salam ini bukan hanya kalau jumpa orang assalamualaikum, assalamualaikum, bukan. Tapi makna afsyas salam ini bukan hanya di mulut, tapi tindak tanduknya, sikapnya, tutur katanya, gerak-geriknya membuat kita yang melihat merasakan assalam. Apa itu assalam? Kedamaian. Ya. Apalagi di kehidupan dunia yang saat ini kita butuh kedamaian. Kalau menakut-nakuti sudah di mana-mana kita ditakuti. Ya. Kondisi serba menakutkan. Ya, kita butuh orang-orang yang senantiasa mendatangkan kedamaian. Sebagaimana pesan Rasulullah, basyiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira kepada umatku. Artinya buat umatku senang, bahagia, happy. Wala tunaffiru, jangan suka menakut-nakuti umatku. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan. Wala tu'assiru, mudahkan umatku, dan jangan persulit urusan umatku. Dan hati-hati orang-orang yang suka menakut-nakuti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati bagi orang yang suka mempersulit urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat ada pembelanya di hari akhirat. Ini umat ada yang tunggu di hari akhirat. Ini umat punya nabi yang tidak rela sedikit pun umatnya itu dibuat semena-mena. Ya. Nah, di dunia kita bisa sembarangan menzalimi, menyakiti, tapi di akhirat Rasulullah menunggu. Yang begitu dibangkitkan dari kuburnya dan orang yang pertama dibangkitkan dari kuburnya ketika semua manusia dibangkitkan di hari akhirat, Rasulullah SAW orang yang pertama dibangkitkan, kemudian menyapu tanah di keningnya, melihat ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Pertanyaan pertama yang diucapkan, aina ummati, mana umatku? Ya? Mana umatku? Bagaimana keadaan umatku? Itu pertanyaan pertama. Jadi hati-hati kita yang sembarangan sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak tinggal diam. Seperti orang tua kita, kalau ada orang macam-macam sama anak kita bagaimana? Apakah kita biarkan sembarangan? Rasulullah lebih tidak mau membiarkan itu. Jadi maksud afsyas salam, orang-orang yang suka menebarkan kedamaian, memudahkan, senantiasa memberikan semangat kepada umat. Ini makna afsyas salam. Jadi untuk orang-orang inilah Allah siapkan istana-istana tadi. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan untuk orang-orang yang senantiasa menjaga salat malam. Wan nasu niyamun, ketika manusia-manusia dalam keadaan tertidur. Ahli-ahli tahajud. Istana di surga ini juga Allah siapkan untuk ahli-ahli tahajud. Karena ahli tahajud itu enggak enak, capek dia. Coba tanya sama orang-orang yang sudah ahli tahajud, apakah mudah? Tidak, melelahkan, capek sekali.
Tapi mereka-mereka yang melawan kelelahan tersebut, melawan rasa capek tersebut, rasa ngantuk, tetap bangun dan tahajud, bagi mereka Allah siapkan istana-istana di surga. Kemudian kita lihat lebih spesifik kondisi istananya, kondisi mahligai dalam surga. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatun min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah tuluha fis sama'i sittuna milan lil mu'mini fiha ahluna yatufu alaihimul mu'minu fala yara ba'duhum ba'dha. Sesungguhnya bagi seorang mukmin di dalam surga itu la khaymatun, ada mahligai yang telah Allah siapkan, min lu'lu'atin, yang mahligai tersebut berbentuk atau dibangun dari mutiara wahidah, satu mutiara, ya. Yang satu mutiara tersebut tuluha fis sama'i sittuna milan, tingginya ke atas ke langit itu 60 mil. 60 mil berapa kilometer? Ya, 60 mil besar mutiara itu. Kalau di dunia kan mutiaranya kecil-kecil, mutiara harganya luar biasa, kecil-kecil. Nah, di surga itu setiap istana yang dia akan dihuni oleh orang-orang beriman itu dari mutiara, satu istana satu mutiara, itu tingginya ke atas tuluha fis sama'i sittuna milan, 60 mil. Nah, mutiara besar, di dalamnya lah tinggal orang beriman itu. Nah, di bahannya itu mutiara semuanya, memang mutiara besar. Kemudian dibuat dalam bentuk istana, ruang-ruang, kamar-kamar. Nah, tingginya 60 mil. Lantas bagaimana kalau kita sendiri, apakah tidak sepi? Satu orang satu sebesar itu istananya, apakah tidak sepi? Lil mu'minina fiha ahlun, Allah siapkan di dalamnya bagi seorang mukmin keluarga besar. Keluarga besar, seperti ada orang di dunia ini punya rumah besar sekali, istana, maka butuh banyak orang kerja yang masak di dapur, kadang sampai 10 orang, yang mengurus taman 10 orang, yang mengurus ini, yang mengurus itu. Jadinya rame di rumah. Seperti itulah di istana nanti dalam surga. Kita enggak sendiri, tapi telah Allah siapkan ahluna, keluarga besar. Keluarga besar ramai sekali, yang terdiri daripada bidadari, daripada orang-orang yang telah Allah siapkan sebagai keluarga kita. Dan termasuk di dalamnya adalah keluarga kita yang memang di dunia orang-orang saleh, kemudian meninggal dalam keadaan terselamatkan imannya. Istri kita, anak-anak kita, orang tua kita juga akan menjadi satu keluarga besar nanti menghuni istana tersebut di surga. Nah, jadi bangunan surga itu adalah mutiara, bukan tanah pasir, bukan batu bata, bukan semen, dan enggak perlu dicat, tapi mutiara. Jadi enggak ada bocor-bocor, enggak ada kemudian catnya itu pudar, mutiara, bersinar-sinar, bersinar-sinar, bercahaya-cahaya. Nah, kemudian
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, istana, sudah istana bagi setiap orang mukmin dalam surga. Kemudian di dalam surga itu ada sungai, banyak sungai. Nah, di antara banyak sungai itu ada sungai yang paling istimewa. Sungai apa namanya? Al-Kautsar. Siapa pemiliknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Al-Kautsaru naharun fil jannah. Sungai Kautsar itu adalah satu sungai di surga. Nah, jadi sungai Al-Kautsar ini terletak di surga. Lantas hadis yang Rasulullah menunggu umatnya di padang mahsyar, di telaga itu, telaga apa? Itu di luar surga, belum masuk surga. Itu sungai, telaga lain. Jadi telaga itu ada dua, Rasulullah. Telaga sebelum sirat dan telaga setelah sirat, itu dalam surga. Nah, itulah yang disebut dengan Al-Kautsar. Adapun telaga sebelum sirat, sebelum lewat sirat manusia, itu telaga itu bukan hanya Rasulullah, tapi semua nabi. Ya. Jadi nanti di hari akhirat itu semua nabi menunggu umatnya masing-masing. Di mana mereka tunggu? Di pinggir telaga masing-masing. Termasuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu belum lewat sirat, masih di padang mahsyar itu. Ditunggu di telaga masing-masing. Semua nabi ada. Disebut dengan Al-Haud. Dan itu wajib kita imani, salah satu bagian daripada akidah dalam Islam. Namanya Al-Haud, telaga. Nah, semua nabi menunggu umatnya di telaga masing-masing. Ada yang datang umatnya sedikit. Bahkan ada hadis yang mengatakan ada umatnya yang datang 3 orang. Udah berdakwah, hasilnya 3 orang. Sedikit. Ada yang datang umatnya 80 orang. Siapa 80 orang umatnya? Nabi Nuh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, hasilnya cuma 80 orang. Ditunggu di situ 80 orang. Ada yang lebih banyak dan sangat banyak, yaitu umat Nabi Musa alaihi salam. Banyak ramai. Ada yang paling ramai, dahsyat sekali, miliaran lebih. Umat paling besar, paling banyak. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah makna Rasulullah mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul umam. Menikahlah, perbanyaklah anak, karena sesungguhnya aku akan berbangga nanti di hari akhirat umatku paling ramai. Kan semangat kita ramai. Tunggu ini semua, tunggu. Misalnya kita punya murid atau punya jamaah atau punya anak buah, komandannya tunggu datang anak buahnya. Coba pasti yang paling banyak anak buahnya yang datang pasti semangat. Ini udah tunggu 2 orang datang anak buahnya. Yang lain mangkir semua. Dan kurang seru, kurang semangat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang umat paling ramai. Maka Rasulullah berpesan, tazawwaju, menikahlah dan berbanyaklah keturunan. Namun keturunan yang beriman kepada Allah, yang beramal saleh. Nah, umat paling banyak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua menunggu di telaga. Sampai ke telaga itu nanti
di Tauhid nanti akan dijelaskan di sini sama Ustaz Samsul. Nanti dijelaskan hadis-hadis tentang gambaran telaga itu, ya. Bagaimana gelas-gelas yang bercahaya-cahaya sudah dibariskan di pinggir telaga itu, ya. Siapapun yang minum sedikit, satu teguk saja air daripada telaga tersebut, la yadma'u ba'dahu abada, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kita dapat enggak? Dapat. Tapi untuk mendapatkan minum di situ ada syarat, dan syaratnya sangat ketat sekali. Syaratnya adalah tidak pernah terlibat dalam mengadu domba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Tapi kalau terlibat suka mengadu domba, memprovokasi, enggak dapat minum itu. Dihalau. Siapa yang menghalau? Malaikat. Rasulullah sendiri enggak tahu dihalau itu. Kata Rasulullah, datang sebagian umatku, dah mendekat ke telaga Rasulullah, datang para malaikat, dihalau, diusir. Rasulullah padahal sudah menunggu, diusir oleh malaikat. Ditanya sama Rasulullah, kenapa mereka diusir? Kata malaikat, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah kamu tiada dulu. Apa yang mereka lakukan? Mereka lah orang-orang yang suka, ya, mengadu domba, memprovokasi, menimbulkan pecah belah antara umat. Itu syaratnya. Jadi insya-Allah kalau syarat itu, kalau itu kita tidak terlibat dalam hal itu, insya-Allah lancar kita dapat minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diusir dari telaga Rasulullah, mau ke telaga siapa? Tidak ada kurung Aceh di sana. Umat nabi-nabi masing-masing tunggu umatnya. Maka hidup di dunia ini banyak-banyaklah mengalah. Jangan terlalu ikut, dengan terlalu memperturutkan ego, bahaya kita. Banyak-banyak mengalah, insya-Allah lancar ke telaga Rasulullah. Ego itu harus dilawan, jangan diperturutkan. Banyak-banyak mengalah, insya-Allah mudah di hari akhirat. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ana za'imun fil jannah liman tarakal mira' walau kana muhiqqa. Aku akan menunggu orang-orang di surga. Siapa mereka yang akan aku tunggu? Orang-orang yang meninggalkan berdebat, menjauhi berdebat, menghindari berdebat, walau kana muhiqqa, padahal dia berada di posisi yang benar. Banyak-banyaklah mengalah. Tapi memang berat mengalah ini. Semakin tinggi posisi kita, semakin susah mengalah. Semakin tinggi posisi, semakin tinggi ilmu, semakin susah mengalah. Ya, semakin tapi begitulah Rasulullah mengatakan, banyak-banyaklah mengalah. InsyaAllah kalau kita mengalah. Tapi bagaimana kalau kita terus mengalah, kita disakiti, kita dizalimi, makan hati jadinya tiap hari. Paling lama berapa? Paling lama kita makan hati 60 tahun. Kecil sekali dibandingkan kehidupan di akhirat yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Mengalah itu berapa kali kita harus mengalah? Sebentar, biar saja dia bertepuk tangan, hori-hori, ya. Kita yang penting, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal ketimbang kita memperturutkan ego yang hanya kesenangan sementara, ya, berasa menang egonya. Cuman berapa lama nikmat menang ego kita? Cuman sebentar, ya. Ngeluh ya lawan. Berapa lama nikmat kata-kata itu? Enggak lama nikmatnya itu, cuma sesaat.
ya. Pulang ke rumah menyesal dia. Walaupun dia nggak ngomong ke kita, menyesal dia. Nah, jadi lebih baik kita mengalah, melawan ego kita demi kehidupan yang baik dan kekal selama-lamanya di hari akhirat. Nah, jadi itu telaga Al-Haud namanya, semua nabi punya. Adapun Al-Kausar itu nanti di dalam surga. Jadi Al-Haud itu telaga sebelum sirat. Semua nabi menunggu. Nah, ketika naik sirat, ada yang jatuh, ada yang selamat di sirat. Ada yang berjalan seperti kilat. Kilat itu masih lambat, masih lebih cepat lagi kecepatan cahaya. Ya, cepat sekali. Ya. Kemudian di bawahnya baru secepat kilat. Kemudian ada yang berlari, kemudian ada yang berjalan, kemudian ada yang merangkak, kemudian ada yang dengan seperti wa minhum may yamshi ala batni, berjalan dengan perut. Dan seterusnya. Begitu lewat dari sana masuk surga, baru dapat telaga Al-Kausar. Itu di sana baru Al-Kausar. Dari itu. Nah, bagaimana telaga Al-Kausar itu? Hafatahu min dhahab. Ya, telaga Al-Kausar itu pinggirannya itu, ya, dinding-dindingnya itu semuanya dari emas. Ya. Dari emas surga, ya, bukan emas di Penayung, bukan emas di belakang Mesir Raya, emas surga. Itu emas, wallahu a'lam, nanti kita lihat di surga insyaallah. Tapi tetap hati-hati, jangan merasa aman, ya. Jangan merasa terlalu pede. Tingkat sahabat Nabi dia takut. Tingkat Utsman mengatakan, seandainya aku diberikan pilihan masuk surga atau neraka, lakhtartu an aku Ramadan, aku lebih memilih jadi debu, kata Utsman bin Affan. Karena merasa tidak layak masuk surga dan merasa tidak sanggup masuk neraka. Datang kita, insyaallah aman, ya. Pasti kita semua masuk surga. Jadi, tetap berhati-hati, ya, berusaha, kita disuruh menjadi yang terbaik, menjadi orang saleh, tapi tetap merasa takut, merasa tidak aman daripada azab neraka. Jadi kata Rasulullah, hafatahu min dhahab. Jadi telaga Al-Kausar itu terbuat dari emas, ya, dinding-dindingnya, pinggirannya semua. Wa majrahu 'ala ad-durr wal yaqut. Dan tempat mengalirnya, ya, bawahnya itu tempat dia mengalir itu ad-durr, adalah permata, permata. Wal yaqut, dan mutiara. Jadi tidak seperti Krung Lamnyong misalnya, begitu musim hujan naik tanahnya yang biasanya jernih menjadi kuning. Air telaga Al-Kausar tidak seperti itu. Semua dinding-dindingnya itu adalah emas, dan di bawahnya itulah permata dan mutiara, jernih sekali, ya, bercahaya-cahaya. Wa turbatu atyabu minal misk. Aromanya, percikan aromanya lebih wangi daripada misk, ya. Wa ma'uhu ahla minal asal. Dan airnya lebih manis daripada madu. Wa abyadu minas salj. Dan airnya lebih putih daripada salju. Enggak putih pekat, pokoknya lebih putih daripada salju. Nantilah di surga, ya.
Hakikatnya kita enggak ini semua majas ya. Itu sudah sampaikan gambaran surga dalam neraka, dalam Al-Quran dan dalam hadis itu semuanya bentuk majas. Adapun hakikatnya ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi balil bashar. Hakikatnya jauh-jauh belum pernah ada mata yang melihatnya, dan belum pernah ada telinga yang mendengar suara indah di dalam surga. Suara percikan air, suara burung-burung, angin, daun-daun surga, bagaimana suasana. Tidak ada pernah satupun telinga yang pernah mendengarnya. Wala khatura bi balil bashar, dan tidak pernah terbersit dalam hati. Apa yang kita bayangkan, surga itu jauh sebalik daripada apa yang kita bayangkan. Makanya kita senantiasa berusaha mencari cara untuk bisa masuk surga. Di antara cara yang mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah adalah dalam hidup ini kita harus ada sir dengan Allah. Sir. Apa itu sir? Sir itu rahasia. Kita harus ada satu amalan yang kalau bisa amalan itu sudah menjadi darah daging kita, mendarah daging, dan kalau bisa hanya yang tahu tentang amalan kita itu hanya Allah. Itu cara untuk kita bisa mati dalam beramal itu. Jadi harus ada sir itu. Ya. Sahabat demikian juga, para sahabat Nabi. Dan itu kita sesuaikan dengan kecenderungan kita. Masing-masing kita punya kecenderungan. Seperti sahabat Nabi begitu juga. Sahabat Nabi amalannya semua tidak diragukan, dahsyat sekali amalannya. Tapi mereka itu punya sir dengan Allah. Bagaimana sir itu? Kecenderungan. Ada orang dia beramal semua amalan, tapi di antara amalan itu dia ada yang lebih cocok daripada amalan-amalan yang lain. Ada orang lebih cocok, lebih berat cenderung ke salah satu amalan, puasa misalnya. Dia pas terus, kalau udah berpuasa udah pas. Itu terus usahakan, terus jangan tinggal itu, terus. Dan kalau bisa cukup kita dan Allah yang tahu. Ada orang dia puasa susah, yang wajib aja susah dia, apalagi sunat. Dia cenderung ke yang lain. Apa cenderungnya? Baca Al-Quran. Dia kalau udah baca Al-Quran itu terus fokus. Siang malam itu atur waktu. Ada yang cenderungnya ke salat. Di antara semua amalan dia lakukan, tapi di antara semua amalan dia tubuhnya lebih cenderung ke salat. Itu dia kalau udah salat semangat, jaga semua salat wajib udah pasti, duha, tahajud, berbagai macam salat, dia cenderung ke salat. Pokoknya kalau udah salat udah semangat dia. Ada yang cenderungnya ke sedekah. Dia cenderungnya ke sedekah. Kalau sudah sedekah udah tenang dia. Dia nggak bisa lihat orang minta langsung dia kasih. Ada yang cenderung ke situ. Itu langsung difokus. Hingga amalan tersebut mendarah daging dalam diri kita. Mudah-mudahan kita mati dalam amalan itu. Karena sudah mendarah daging, kan Allah itu mematikan manusia, seorang manusia sesuai dengan kebiasaan. Cari kecenderungan itu dan tingkatkan terus. Itu diantara cara berusaha agar husnul khotimah. Atau ada orang dia cenderungnya salat berjamaah. Sahabat Nabi seperti itu semua. Ada yang cenderungnya ke Al-Quran, ada yang cenderungnya ke puasa. Maka kan ada datang beberapa sahabat ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ingin berpuasa, tidak buka-buka lagi. Kan ada itu hadisnya. Kemudian yang satu lagi ngomong, wahai Rasulullah, saya ingin tahajud, nggak mau tidur lagi, nggak mau sentuh istri lagi. Karena itu tentang sahabat Nabi.
Artinya mereka punya kecenderungan, tapi dilarang oleh Rasulullah kalau berlebihan. Untuk yang berpuasa nggak buka-buka lagi, tiap hari dia berpuasa, dilarang sama Rasulullah. Kata Rasulullah, ana uftiru wa ana asumu wa uftir. Aku lebih semangat berpuasa dari kalian, kata Rasulullah, tapi aku juga berbuka. Kemudian diarahkan oleh Rasulullah kecenderungannya, boleh selalu berpuasa, tapi selang-seling. Itu disebut dengan puasa Daud. Kemudian yang udah program mau nggak tidur malam lagi, sepanjang malam mau qiyamul lail, dilarang juga oleh Rasulullah. Nggak mau sentuh istri lagi, nggak boleh. Kata Rasulullah, ana uzawwijun nisa, aku lebih takwa daripada kalian, kata Rasulullah, tapi aku punya istri dan aku menunaikan hak-hak istriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak ikut dengan sunnahku bukan dari golonganku. Walaupun tahajud tiap malam, enggak ada menunaikan hak keluarga. Jadi punya kecenderungan. Nah, kita harus cari kecenderungan itu dan kita fokus, kita tingkatkan, kita atur strategi sedemikian rupa, dan kita usahakan, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beramal tersebut. Sebaliknya, hati-hati dengan kecenderungan dunia. Misalnya kita punya kecenderungan duduk di warung kopi misalnya. Nah, itu rawan juga. Kan enggak enak juga ceritanya. Di mana meninggal? sedang makan pisang goreng hangat di Ayah Gading misalnya, kan boleh duduk, boleh silaturahim. Cuman kalau datang berita meninggal, kurang ini juga. Tapi kalau kita mengikuti kecenderungan amalan itu, terus kita fokus, mudah-mudahan kita mati di situ. Kalau tidak mati sedang melakukan amalan tersebut, setidaknya sedang akan melakukan atau sedang siap melakukan. Misalnya ada orang kecenderungannya salat berjamaah, dia kalau udah ngaji di masjid belum azan dah hatinya udah terpaut. Itu mudah-mudahan selalu berjamaah, selalu kalau udah sampai ke masjid dah tenang, seperti ikan dalam air, seperti burung pulang ke sangkar. Kalau udah sampai dah tenang. Itu orang-orang seperti itu insya Allah meninggal di dalam masjid, kalaupun tidak di dalam masjid, sedang mau pergi masjid atau pulang dari masjid. Kan enak beritanya. Bagaimana cerita meninggal? Beliau meninggal pas baru pulang di masjid, baru sampai rumah. Kan enak ceritanya kan enak. Bagaimana ceritanya meninggal? Pas lagi siap-siap mau pergi ke masjid. Jadi dia meninggal dalam keadaan ingin beramal soleh, atau sedang beramal soleh, atau baru saja melaksanakan amal soleh. Ini mati terbaik. Seperti di Masjid Oleh Karing, ya. Ada yang meninggal kemarin itu sedang sholat asar. Siapa dia? Apa profesinya? Tukang beca. Itu bagaimana? Itu nggak bisa kita program, nggak bisa kita negosiasi itu sama Allah. Itu kita atur misalnya biar mati kayak gitu, bisa. Itu harus kita usahakan dari semenjak kita hidup di dunia. Ada orang yang cenderung mendengar majelis ilmu, fokus dimanapun majelis ilmu datang dia, walaupun nggak paham misalnya, pokoknya dia kalau udah duduk di majelis ilmu udah tenang, walaupun sampai majelis ilmu tergantuk-ngantuk, nggak masalah. Tapi begitu sampai majelis ilmu udah tenang, udah tentram. Begitu ada orang majelis ilmu langsung duduk dia gabung, seperti jamaah tablik. Tablik kan begitu. Begitu ada halaqah langsung gabung rame-rame, duduk terpaut sudah. Ini luar biasa. Jadi caranya dan mudah-mudahan semua kita meninggal husnul khotimah. Ya, caranya cari amalan itu, di antara semua amalan yang kita lakukan, cari kecenderungan masing-masing.
Atau ada kecenderungan, enggak mesti amalan-amalan mahdhah seperti yang kita sampaikan tadi, bisa ada kecenderungan dia itu lemah lembut orangnya. Itu fokuskan lemah lembut. Karena ahli surga itu kullu hayyin, orang-orang yang lemah lembut. Ada kecenderungan, misalnya pegawai yang melayani publik, dia punya kecenderungan suka berkomunikasi dengan masyarakat, dalam melayani masyarakat, memudahkan. Itu terus dikembangkan. Karena ahli surga itu juga adalah kullu sahlin, orang-orang yang suka memudahkan urusan orang baik. Itu satu kebaikan, satu kemuliaan. Gimana Pak? Gimana? Ini yang bahaya ini. Pas dia meninggal, misalnya pas dia meninggal, baru saja dia menyusahkan seorang ibu-ibu tua datang dari kampung, mau buat surat di kantor kita. Untuk naik becak aja dia berutang kadang-kadang. Buat surat penting sekali, mau urus apa, mungkin anaknya sekolah, buat surat ke kantor kita, instansi pemerintah. Sampai ke kantor kita bilang, ini Bu, untuk bisa ambil surat ini ada sedikit dana yang harus diserahkan. Ya, seikhlas mungkin. Harus, tapi seikhlas mungkin. Harus sama seikhlas mungkin. Bagaimana ketemunya itu? Dia pergi ke kantor kita aja kadang-kadang berutang. Tulis saja pun dia kadang nggak bisa. Maka senang ketika kita lihat di kantor-kantor itu ada anak-anak muda yang baik, dia lihat orang tua, bahkan dia bantu, dia arahkan. Tapi itu sebenarnya sudah ada workshop pelatihan-pelatihan di dalam melayani publik, cara-caranya. Cuman kita kadang-kadang itulah, ya. Maka hati-hati kalau kita suka menyusahkan orang lain, dan akan sangat mengerikan kalau kebetulan yang kita buat susah itu adalah orang susah. Kita buat susah, ternyata yang kita buat susah itu seorang janda, punya anak 5 di rumah. Kita buat susah. Bagaimana di akhirat itu? Kita buat susah, ternyata orang yang kita buat susah itu anak yatim. Kita buat susah, ternyata yang kita buat susah itu seorang Bilal masjid misalnya, sehari-hari di masjid mengurus umat, jarang dia ke kantor, kadang-kadang salah masuk ruang, kadang-kadang begitu salah masuk ruang kita marahin. Kadang-kadang ruang nggak boleh pakai sendal, egonya tilok-tilok dalam itu. Namanya orang kampung, kita marahin dia. Semangat orang susah itu. Bagaimana di hari akhirat? Seharusnya kita bantu. Coba pas kebetulan yang kita bantu itu orang susah, dengan kita bantu dia bahagia sekali. Selama ini hidup dia susah, datang ke tempat kita sapa dengan ramah, kita bantu dia. Seumur-umur itulah kondisi yang membuat dia bahagia. Itu bisa bergetar aras Allah itu. Bisa jadi kita masuk surga gara-gara membuat bahagia satu orang itu, bukan dengan salat kita ini. Ada orang hidupnya saking susahnya nggak pernah bisa senyum. Bukan dia nggak mau senyum, saking susahnya hidup, susah dia tersenyum, saking pahitnya hidupnya itu. Berjumpa dengan kita, pertama berjumpa dengan kita yang kita berikan kepada dia kesenyuman yang tulus, seolah-olah dia baru bangun dari tidurnya, baru melihat senyuman yang tulus. Selama ini dia hidup susah, pahit, sempit hidupnya, kemudian kita buat dia senang. Insya Allah sering-sering membuat orang terkejut di dunia, terkejut bahagia. Datang orang cari-cari sedekah, minta-minta, biasanya dikasih sama orang 2.000, begitu datang kita 200.000 kita. Itu sampai 10 meter kita udah pergi, dilihat itu. Terkejut dia. Insya Allah Allah balas, Allah buat kita terkejut di begitu kita dibangkitkan tiba-tiba di taman surga.
terkejut kita. Kayaknya salat dulu saya banyak masalah, ya. Ibadah banyak masalah. Diperlihatkan sama malaikat, tahu enggak kenapa kamu dibuat terkejut di sini? Dulu kamu suka membuat orang-orang susah itu terkejut bahagia. InsyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.